Ini bukan kewenangan dia. Ya. Kalau mengenai hak cipta Pak, karena kan juga penyanyi banyak yang akhirnya ribut ya Pak. Ya kalau ribut soal hak cipta ya jangan ribut di MK dong. Tapi kalau mempermasalahkan undang-undang itu hal lain. Saya nggak tahu detailnya juga. Ya. Berarti langkahnya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, dengan hormat saya Lestiani, dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon. Publik mendukung Hotman Paris Hutapea menjadi pengacara Lesti Kejora untuk kasus yang selama ini menimpa dirinya terkait Undang-Undang Hak Cipta, yang mana Lesti Kejora sudah memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Dengan ini pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan kritikan keras kepada MK untuk introspeksi diri. Dukungan ini muncul setelah Hotman Paris secara terang-terangan menyindir Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran hak cipta yang diberikan kepada Lesti Kejora. Penyanyi dangdut Lesti Kejora menjadi saksi dalam sidang lanjutan uji materi UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi MK. Momen itu Lesti Kejora menyampaikan keluh kesahnya terkait kasus yang tengah menyeretnya. Saya senang bisa jadi saksi di sidang MK. Mudah-mudahan apa yang tadi saya dan Semi sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya, kata Lesti Kejora usai sidang di MK di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Saat menyampaikan, Lesti Kejora penuh emosional dan menahan tangis. Istri dari Rizky Bilar itu mengaku ingin dibantu menyelesaikan polemik dengan Yoni Dores. Lesti mengakui semenjak dilaporkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya, banyak sekali dampak tak baik yang dirasakan olehnya. Dampak banyak dong. Karena itu hal tidak baik ya. Siapa yang nyaman statusnya jadi terlapor terus, ucapnya. Ketika disinggung soal dampaknya banyak kehilangan pekerjaan, istri Rizky Bilar itu tidak menyebutnya. Karena apapun tawaran yang datang pun ia menerimanya. Oh kalau itu alhamdulillah bersyukur aja apapun kerjaannya. Cuma lebih ketidaknyamanan hati, ketidaknyamanan saya sebagai masyarakat Indonesia menjadi terlapor terus, jelasnya. Pengennya cepat selesai dan ada solusi. Kalau memang penyelesaiannya harus bersilaturahmi, apapun dilakukan yang penting cepat selesai, tambahnya. Disinggung soal proses hukumnya dengan Yuni, Lesti mengaku sudah ada komunikasi yang terjadi sampai detik ini. Ada komunikasi lewat kuasa hukum saya, tapi gak lewat saya langsung, ungkapnya. Lesti Kejora menegaskan kalau dampak dari polemiknya dengan Yoni Dores tidak membuatnya untuk berhenti berkarya. Om Seni tadi kasih semangat buat terus berkarya dan jangan pernah takut buat jadi penyanyi dan menyanyikan lagu yang top, ujar Lesti Kejora. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Ia dituduh melakukan pelanggaran hak cipta karena mengcover beberapa lagu Yoni Dores tanpa izin dan videonya diunggah pihak lain di media sosial. Laporan tersebut membuat Lesti Kejora terkejut. Diakuinya pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018 memang pernah membawakan lagu Ranting Yang Kering, ciptaan Yoni Dores. Lagu tersebut dia bawakan atas permintaan penyelenggara di acara pernikahan di daerah Subang, Jawa Barat. Tapi ada yang merekam dan diunggah oleh pihak lain ke YouTube, berisi materi berupa foto saya sebagai thumbnail. Saya dan pihak manajemen tidak mengetahui hal tersebut, kata Lesti Kejora. 8 tahun berlalu, Lesti menerima surat somasi dari Yoni Dores pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Dalam somasi tersebut ia dinilai mempertunjukkan karya tersebut tanpa izin Yoni sebagai pencipta lagu. Lalu pada tanggal 18 Mei tahun 2025, saya mendapatkan informasi kalau Bapak Yoni Dores telah membuat laporan terhadap saya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran hak cipta lagu ciptaannya tanpa izin, tandas Lesti.
somasi dan laporan polisi tersebut. Menurut Lesti, sebagai bentuk nyata lemahnya perlindungan terhadap dirinya sebagai penyanyi. Jika penyanyi sebagai pelaku pertunjukan bisa disalahkan karena menyanyikan lagu populer, bisa menjadi citra buruk, ungkapnya. Asteris. Selanjutnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora menangis saat bersaksi dalam sidang gugatan UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK) sembari mengeluhkan lagu "Bagai Lanting Kering". Saya masih digantung sebagai terlapor dan itu berdampak negatif sekali. Saya juga ingin kejelasan, kata Lesti menangis, bersaksi di ruang persidangan MK, Jakarta, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Perempuan kelahiran 1999 yang bernama asli Lestiani ini berbicara di MK untuk menjadi saksi uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang diajukan Ariel Jas, termasuk Arman Maulana dan 27 musisi lainnya. Keluhan atas masalah pribadinya itu dia sampaikan di penghujung kesaksian. Dia merasa masalah yang menimpanya adalah berkaitan dengan ketidakjelasan di UU Hak Cipta yang kini sedang diuji di MK. Somasi disertakan laporan pidana merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan, kata Lesti dengan suara bergetar, menangis. Bagai Ranting Kering, lagu "Bagai Ranting Kering" disebut Lesti sebagai masalah yang dia alami. Lagu itu adalah ciptaan Yoni Dores. Tanggal 1 Maret tahun 2025, Lesti disomasi Yoni Dores karena dianggap mempertunjukkan lagu itu tanpa izin dari Yoni Dores. Saya bahkan dituding telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ujarnya.